Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Nah, aku mau jelasin sedikit bahwa video ini merupakan video pertama aku di YouTube. Dan aku ya rada nervous gitu pokoknya. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk ngebahas salah satu tokoh wanita dunia yang menurut aku sangat menginspirasi banget, yaitu Helen Keller. Kalian penasaran? Langsung aja kita ke ceritanya. Nah, sebelum kita masuk ke kisah perjalanannya Helen Keller, jadi aku mau ngejelasin dulu sedikit sebenarnya siapa sih Helen Keller ini. Jadi Helen Keller ini merupakan seorang penulis yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi sebenarnya nggak cuma penulis sih, nanti kita simak di ceritanya ya. Dan keterbatasan fisik yang ia miliki yaitu buta dan juga tuli. Nah, nama lengkap Helen Keller sendiri adalah Helen Adams Keller. Dan Helen Keller ini lahir di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 1880. Helen Keller ini lahir dari pasangan Arthur Keller dan juga Kate Keller. Nah, si Arthur Keller ini nih ayahnya merupakan keturunan dari Kolonel Alexander Spotswood yang merupakan gubernur kolonial Virginia. Dan juga ibunya si Kate Keller ini merupakan keturunan dari keluarga terkemuka di Inggris. Wow, jadi kalau misalkan dilihat dari latar belakang keluarganya nih pasti berkecukupan gitu loh. Nah, di sini kan aku mau nyeritain banyak kisah yang menginspirasi gitu. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa ya iyalah latar belakang keluarganya aja udah kayak gitu, berkecukupan gitu ya bisa gitu loh. Maksudnya bisalah sukses gitu kan karena latar belakang keluarganya yang memang mampu untuk menyekolahkan sampai tinggi gitu ya misalkan. Tapi enggak. Karena apa? Karena si ayahnya ini, si Arthur Keller itu merupakan seorang kolonel juga. Jadi hartanya itu digunakan untuk kebutuhan perang juga, kayak gitu. Jadi mereka itu hidup dengan sederhana. Oh iya, sedikit informasi bahwa si ibunya Helen Keller ini, si Kate Keller, merupakan istri kedua dari si ayahnya. Nah, jadi ayahnya ini, si Arthur Keller itu sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sarah Eroser dan dikaruniai 2 orang anak. Nah, setelah itu karena Sarah Eroser ini meninggal, jadi si Arthur Keller ini menikahlah dengan ibunya. Keller ini memiliki 2 orang adik, yang satu perempuan bernama Mildred, yang satu bernama Phillips, yaitu laki-laki. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi, Helen Keller ini lahir pada tanggal 27 Juni 1880 dengan keadaan yang normal. Hingga pada usianya yang berumur 19 bulan, Helen Keller ini diserang penyakit demam otak yang menyebabkan suhu tubuhnya ini naik drastis, jadi kayak tinggi banget gitu, sehingga menyebabkan dia itu menjadi buta dan juga tuli. Nah, dari sini tuh Helen mulai frustasi gitu loh, karena kan dia tiba-tiba mengalami kesulitan komunikasi sama orang lain gitu loh. Bayangin aja di umur 19 bulan itu kan biasanya anak kecil tuh menerima respon-respon dari luar gitu loh. Tapi Helen kayak mendadak nggak bisa menerima respon-respon dari luar karena jadi kayak ya dia mulai frustasi aja gitu loh dengan keadaan itu. Sampai pada di tahun 1887 di mana Helen ini berusia tepat 7 tahun, orang tuanya ini mencarikan guru pribadi dan juga pembimbing untuk Helen Keller. Nah, ketemulah nih orang tuanya sama seorang wanita bernama Anne Sullivan. Nah, Anne Sullivan sendiri ini sempat kehilangan penglihatannya dan tapi dibantu dengan operasi sehingga penglihatannya ini membaik gitu loh. Tapi nggak 100% membaik, mungkin masih ada ngeblur-ngeblurnya dikit gitu, cuman sudah membaik. Nah, Anne Sullivan ini mengajarkan kepada Helen Keller kayak mengenal lingkungan dulu gitu loh. Nah, ide ini tuh muncul ketika Anne Sullivan dan juga Helen Keller ini jalan-jalan. Jadi mereka lagi jalan-jalan gitu loh berdua di lingkungan sekitar rumah gitu. Nah, dari situlah si Anne ini mendapatkan ide untuk mengajarkan mengenal lingkungan kepada Helen Keller. Pelajaran pertama yang diterima oleh Helen itu adalah mengenal air dan juga tanah. Gimana sih caranya? Di caranya itu si Anne ini memegang tangan kanannya si Helen, terus abis itu dicelupinlah ke dalam air
Nah, terus abis itu si Andi nih ngajarin air, air, air kayak gitu loh. Pokoknya dipakai bahasa isyarat gitu loh. Water, water, water kayak gitu. Nah, terus nih si Anda memegang tangan Helen yang lain, tangan kiri ya, tangan kiri. Terus habis itu diletakin lah di tanah gitu loh, di permukaan tanah kayak gitu. Terus dia bilang tanah, tanah, tanah gitu, soil, soil, soil gitu. Pokoknya dikasih tahu pakai bahasa isyarat. Dan juga nih dari sini kan Helen udah mulai membaik nih, udah bisa mulai respon dengan lingkungan kayak gitu kan. Nah, dari sini tuh Helen tuh diajarin dengan huruf Braille. Jadi diajarin baca Braille, mengenal huruf Braille kayak gitu. Nah, dari dia bisa mengenal huruf Braille ini, Helen bisa mempelajari beberapa bahasa kayak bahasa Jerman, bahasa Yunani, bahasa Prancis. Gila gak sih? Ya Allah, dari Braille doang gitu loh bisa belajar bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Yunani. Itu hebat banget. Dari sini aja aku udah kagum sama sosok Helen Keller. Kita lanjut ke tahun 1891 di mana Helen Keller ini tepat berusia 11 tahun. Nah, di usia Helen yang ke-11 tahun ini, Helen Keller sudah bisa menerbitkan satu buah buku dengan judul The King Frost. Namun dalam penulisan buku ini tuh ada problema gitu loh. Nah, problemanya adalah Helen Keller ini dikira menjiplak salah satu karya dari Margaret Canby dengan judul The Frost Fairies. Nah, kalau misalkan kita lihat dari judulnya aja tuh udah kayak mirip gitu ya. Namun, sebuah investigasi menyatakan bahwa si Helen Keller ini pernah diceritain oleh salah seorang gitu, entah dengan Anne Sullivan, entah dengan orang tuanya, entah orang-orang di sekitarnya. Namun Helen ini lupa akan cerita itu gitu loh. Jadi pas si Helen ini tiba-tiba kayak dapet ide gitu, wah ini ceritanya bagus gitu loh. Tapi dia tuh lupa bahwa itu adalah cerita yang pernah diceritakan kepadanya. Kayak gitu. Berduka nih datang untuk Helen di tahun 1896 di mana ayahnya si Arthur tadi tuh meninggal dunia, guys. Selanjutnya di tahun 1900 di mana Helen Keller ini berusia 20 tahun. Nah, di usia Helen Keller yang ke-20 tahun ini, Helen berhasil bersekolah di Radcliffe College yang merupakan universitas khusus wanita dan merupakan cabang dari Universitas Harvard. Nah, beruntungnya Helen nih, dia kuliah di sini tuh dibiayai oleh salah satu pengusaha minyak yang bernama Henry Rogers. Nah, saat berkuliah juga Anne Sullivan ini tetap menemenin gitu loh, tetap kayak membimbing dia gitu. Karena kan dia juga merupakan guru pribadinya kan. Jadi kayak lebih banyak menjelaskan dari buku-buku kuliahnya dia. 2 tahun kemudian Helen Keller berhasil menulis sebuah buku lagi, yaitu buku autobiografinya dia yang berjudul The Story of My Life. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang kehidupannya dia gitu loh, dari dia kecil sampai dia sekarang, bagaimana pengalamannya, bagaimana kehidupannya sehari-hari seperti itu. Dan di buku The Story of My Life ini nggak cuman bercerita tentang perjalanan Helen Keller saja. Jadi kayak di setiap satu bab itu ada kata-kata mutiara yang ditulis dari Helen Keller sendiri. Jadi Helen Keller ini tuh banyak banget mempunyai kayak kata-kata mutiara, kata-kata motivasi gitu. Jadi di buku itu juga dimuat kata-kata dari Helen Keller ini. Lanjut ke tahun 1904, jadi 4 tahun setelah dia masuk kuliah, si Helen Keller ini sudah berhasil lulus dengan gelar cum laude di bidang seni. Dan juga Helen Keller ini merupakan orang tunarungu dan juga tunanetra pertama yang berhasil lulus dari universitasnya. Hebat banget. 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1905, si guru pribadinya tadi, Anne Sullivan, menikah dengan seorang pria bernama John Macy, Macy atau apalah bacanya, pokoknya MACY gitu ya. Nah, si John Macy ini merupakan salah satu editor yang membantu dalam penerbitan buku-bukunya Keller. Jadi karena si Helen Keller ini ngikut nih sama Anne, jadi mau gak mau ya Helen ini hidup bertiga dengan Anne dan juga John Macy. Kemudian di tahun 1908, Helen Keller ini kembali menulis buku lagi dengan judul The World I Live In, yang berisi tentang wawasan bagaimana Helen Keller memandang dunia. Jadi kan kalau kita memandang dunia kan, ya dunia tuh gini gitu loh, ada langit, ada awan, ada kamu gitu kan. Tapi kan kalau misalkan orang yang mempunyai keterbatasan itu, cara memandang dunianya tuh beda gitu loh. Nah, itu tuh dijelaskan di sini sama Helen Keller.
Lanjut nih, di tahun 1913. Di 1913 ini Helen kembali menulis buku lagi tentang esai sosialisme. Namun sayangnya 1 tahun kemudian Anne, si gurunya tadi, sama John Mackey, inget kan yang suaminya yang nikah tadi, itu bercerai. Padahal Mackey ini banyak juga ngebantu dalam penerbitan buku-bukunya si Helen. Nah terus bertahun-tahun kemudian nih, di tahun 1923, Helen ini menjadi juru bicara bagi American Foundation, yaitu organisasi untuk orang yang kehilangan penglihatan. Jadi si Helen ini jadi juru bicara mereka gitu loh, menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, terus menyampaikan apa pikiran-pikiran mereka gitu. Nah terus juga nih si Helen mengadakan penggalangan dana. Jadi ikut galangan dana itu untuk memperbaiki sistem pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kekurangan fisik seperti dirinya. Jadi dia tuh pengen pokoknya tuh dia tuh pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang memiliki kekurangan seperti dia biar bisa berprestasi gemilang seperti dia. Kemudian di tahun 1927 ini kembali menerbitkan buku autobiografi spiritualnya yang kembali diterbitkan, itu diganti judul gitu loh dengan Like in My Darkness. Jadi diganti judul gitu sama penerbitnya mungkin ya. Terus nih beberapa tahun kemudian di 1936, jadi 9 tahun kemudian ya kalau nggak salah, 9 tahun kemudian, sayang banget temennya, pendampingnya, guru pribadinya, sekaligus sahabatnya yang udah nemenin dia dari umur 7 tahun sampai sekarang, jadi umurnya udah 56 tahun, bukan sekarang, maksudnya di tahun itu 56 tahun, Anne Sullivan ini meninggal dunia. Ya Allah, sedih banget gak sih? Yang nemenin dia loh dari kecil loh sampai sekarang loh, setia banget gitu, sampai dia nikah aja ini, sampai dibawa tinggal bertiga sama suaminya, sampai suaminya cerai, si Anne ini juga tetap ngebawa Helen kemana-mana. Dan akhirnya Anne ini meninggal dunia di tahun 1936. Dan si Helen ini masih punya temen, ditemenin lah itu sama yang namanya Polly Thompson. Nah Polly Thompson ini pembantu rumah tangga mereka yang dulunya itu asalnya tuh dari Skotlandia, dan akhirnya Polly ini bekerja ke mereka. Nah Pak Sullivan ini meninggal, akhirnya ini Polly lah yang menemani Helen kemana-mana, dan saat itu Polly menjadi pendamping yang paling terkenal karena kan Anne udah nggak ada dan yang nemenin itu ganti Polly gitu. Jadi Polly itu terkenal karena kan tahunnya juga udah semakin ini kan, semakin banyak berita-berita masuk tentang oh Helen itu, dan akhirnya Polly yang waktu itu terkenal. Lanjut ke perjalanan yang paling melelahkan bagi si dan juga Polly Thompson ini. Jadi mereka berkeliling ke 35 negara di 5 benua untuk membawa inspirasi dan juga dorongan bagi banyak orang. Jadi kayak oh aku datang ke kamu tuh kayak ngasih inspirasi aja biar mereka tuh gak stuck di situ, biar mereka tuh bisa maju gitu loh. Aku yang punya keterbatasan kayak gini aja bisa gemilang gitu, gimana dengan kalian gitu. Pokoknya ngasih semangat gitu loh, ya pokoknya ngasih dorongan aja ke mereka. Dan itu tuh perjalanan yang paling melelahkan, bayangin 35 negara ya. Kalau sekarang mah masih bisa gitu pakai pesawat gitu doang ya, zaman dulu dipikir dong itu capek banget loh, 35 negara di 5 benua bayangin. Sayangnya di tahun 1960 si Helen Keller ini kembali kehilangan seseorang yang selalu mendampingi dia kemana-mana gitu loh. Jadi di tahun 1960 ini Polly Thompson itu meninggal dunia. Padahal 1 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1961, Helen Keller ini mendatangi sebuah pertemuan bernama Lions Clubs International Foundation di Washington DC. Jadi di sini Helen Keller sudah tidak didampingi lagi dengan Polly Thompson. Padahal di tahun ini Helen Keller menerima sebuah award bernama Lions Humanitarian Award atas segala apa yang ia lakukan di kehidupannya dia. Jadi
segala kebaikan yang dia lakukan di kehidupannya. Dan siapa sangka juga di tahun ini merupakan penampilan terakhir Helen Keller di depan publik. Karena apa? Karena di tahun 1986, ini tepat berusia 87 tahun, Helen Keller ini ditemukan meninggal di rumahnya. Jadi Helen Keller ini ditemukan meninggal di saat dia sedang tidur. Nah, Helen Keller meninggal tepat di tanggal 1 Juni 1968. Jadi sedih banget ya, kayak aku tuh ngebaca kisah-kisahnya tuh kayak kok bisa gitu loh. Jadi menurut aku kisah ini tuh merupakan kisah yang benar-benar menginspirasi banget buat aku. Nah, kemudian abu jenazah Helen Keller ini diletakkan di samping kedua sahabatnya, yaitu Anne Sullivan dan juga Polly Thompson, yang juga menurut aku sangat berjasa banget bagi kehidupan Helen Keller ini. Guys, tadi kan kita udah sampai di kesedihan dunia, ya duka dunia. Tokoh yang sangat menginspirasi, Helen Keller, sudah meninggal dunia, namun karya-karyanya ini bakal tetap dikenang oleh dunia karena emang bener-bener sangat menginspirasi sih kalau menurut aku ya. Terus nih aku mau nambahin plus ceritanya. Dari tadi kan kita menceritakannya itu tentang perjalanannya, tentang apa yang dilakukan. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang kisah cintanya Helen Keller. Nah, Helen Keller ini seperti yang aku ceritain tadi, nggak pernah kayak yang kenal cowok gitu kan, kecuali ayahnya, saudara laki-lakinya, terus siapa tadi, suaminya si Anne tadi, ya itulah pokoknya dia nggak kayak cinta-cintaan gitu. Nah, di sini aku ceritain cinta-cintaan nih. Awalnya Helen ini kenal dengan salah satu perawat rumah sakit, itu namanya Peter Fagan. Nah, di saat si Anne Sullivan tadi itu sakit kan, terus nggak nemenin Helen, dan akhirnya yang nemenin itu adalah Peter Fagan karena sebelumnya mereka juga udah kenal kan. Nah, terus malah semakin deket lah di situ, semakin deket dan akhirnya mereka berdua ini berkomitmen untuk menikah. Namun halangannya itu malah dari keluarganya si Helen. Keluarganya Helen ini tidak menyetujui dengan hubungan mereka gitu, dan akhirnya mereka berdua ini punyalah rencana untuk kawin lari, guys. Nah, mereka punya rencana itu. Namun nih sayangnya yang bikin greget adalah setelah rencana itu si Peter ini nggak lagi dateng ke Helen. Jadi nggak pernah lah nengok lagi, maksudnya nggak pernah datang untuk apa ya? Ya pokoknya datang lah biasa gitu, yang pacaran pasti tahu yang tuh kayak aku jomblo. Nah, pokoknya tahu lah gitu kan, dateng gitu. Tapi setelah itu dia udah nggak dateng lagi si Helen itu, padahal udah nungguin mau kapan gitu. Tapi ya Allah, malah Peter kayak ini jahat banget, dia nggak dateng, guys. Dan akhirnya Helen ini mengeluarkan kata-kata gitu ya. Kata-katanya gini: cintanya adalah matahari yang cerah yang menyinari ketidakberdayaan dan keterasingan saya. Jadi intinya si Helen ini tuh udah berhasil jatuh cinta sama seorang cowok yang namanya Peter Fagan. Jadi kata-kata ini itu ditujukan untuk Peter Fagan tadi. Jadi cintanya Peter Fagan itu bagaikan mentari yang menyinari dia dari apa ya, keterasingan gitulah. Jadi istilahnya tuh kayak banyak orang cowok-cowok yang nggak mau deket sama dia, tapi si Peter ini malah deket sama dia, yang ngebuat dia jatuh cinta, yang ngebuat tahu artinya cinta tuh kayak gini, kayak gitu ya, tapi malah ditinggalin. Nah, ini adalah salah satu kata-katanya si Helen Keller yang ditulis di autobiografinya tadi. Kan tadi aku bilang nih, di autobiografinya itu ada kata-katanya si Helen Keller sendiri. Nah, ini tuh salah satunya yang ditulis di situ. Oke guys, itu tadi sedikit biografi profil dari tokoh dunia Helen Keller, dan aku juga meminta maaf banget buat kalian semua kalau misalkan aku ngejelasinnya itu nggak jelas, aku ngomongnya itu nggak jelas, terus banyak banget kekurangan informasi yang aku sampaikan, ya mungkin karena keterbatasan aku juga. Terus aku juga meminta maaf, ini backgroundnya masih absurd banget, pokoknya aku minta maaf atas segala kekurangan yang aku lakuin. Dan aku juga minta untuk kalian semua jangan lupa subscribe di bawah, dan juga kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Dan juga kalau kalian mau ada request atau kalian udah tahu nih tokoh inspirasi yang menurut kalian bagus, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah biar kita nanti bisa bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Yaudah, mungkin segitu aja video dari aku, sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.